Presiden Joko Widodo menyinggung bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menggarap hilirisasi rumput laut. Hal ini disinggung Jokowi saat membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISE dan Seminar Nasional 2024 di Solo, Jawa Tengah, Kamis 19 September 2024. Menurut dia, selama ini produksi rumput laut belum tersentuh oleh pengelolaan yang baik. Ia membayangkan hilirisasi rumput laut akan menghasilkan banyak produk turunan di Indonesia. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tolong ini betul-betul ISE bisa mendesain rencana dan strateginya. Yang saya ingin adalah hilirisasi yang padat karya, yaitu rumput laut, seaweed, yang belum disentuh secara manajemen yang baik. Karena dari sinilah nanti bisa turunannya baik ke pupuk organik, baik ke agar, baik untuk kosmetik, baik untuk tepung, dan juga untuk minyak pesawat terbang sekarang ini bisa dari rumput laut. Kita tahu Indonesia memiliki pesisir yang paling panjang nomor 2 di dunia, 81.000 kilometer. Ini sebuah potensi besar, tapi memang harus didesain, harus direncanakan, harus dibuat strategi yang benar sehingga nanti hasilnya bisa ketemu. Senada, ia pun menilai Indonesia perlu melakukan hilirisasi kopi dengan lebih baik. Jokowi menganggap bahwa potensi yang Indonesia miliki di sektor-sektor itu sangat besar namun belum digarap maksimal. Ia heran kemampuan produksi Indonesia justru di bawah Vietnam. Vietnam justru sanggup memproduksi 8 hingga 9 ton kopi per hektar, padahal potensi luas kebun kopinya tidak sebesar Indonesia. Padahal permintaan atas kopi semakin tinggi tiap tahun diikuti dengan harga yang juga terus menjulang tiap tahun. Sementara itu hilirisasi kakao dianggap punya tantangan yang berbeda. Jika pada sektor lain Indonesia berlimpah bahan mentah tapi minim industri pengolahan, pada kakao yang terjadi justru sebaliknya. Ia berharap hilirisasi untuk sektor-sektor ini dapat bersifat padat karya. Pangan yang lainnya menurut saya yang juga harus dihilirisasikan adalah kopi. Kopi ini saya cek kita punya berapa hektar sih kopi? 1,2 juta hektar. Saya cek di lapangan, berapa sih produksi per hektar kita? Hanya kurang lebih 2 ton per hektar. Atau 2 lebih sedikit, 2,3, 2,5 per hektar. Padahal Vietnam 1 hektar bisa memproduksi 8 sampai menghasilkan 8 sampai 9 ton per hektar. Jauh sekali, masa kita kalah dengan Vietnam? Pada duluan kita. Permintaan semakin naik, harga semakin naik setiap tahun, tapi tidak pernah kita urus. R&D kita, riset kita lemah di sini. Dan juga kakao. Kakao kita memiliki 1,4 juta hektar. Industrinya ada, tapi bahan mentahnya kakaonya kurang, sehingga kita justru impor. Salah besar lagi. Dan yang lain-lainnya, masih banyak lada, nilam, yang ini turunannya akan memberikan nilai tambah yang sangat besar. Saya hanya ingin memberikan sebuah ilustrasi kembali ke nikel tadi. Nikel di tahun 2015, ekspor kita 3 billion US dollar dalam 1 tahun. Artinya 45 triliun rupiah. 45 triliun rupiah. Kemudian setelah kita stop, 2021 muncul angka dari 45 triliun muncul 340 triliun rupiah. ...2022 muncul 520 triliun rupiah. Dan 2023 muncul angka 520 triliun rupiah. Lompatannya juga